Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi dalam video kali ini saya akan membuat bagaimana caranya menentukan data statistik pada Microsoft Excel. Yang pertama, kita harus mempunyai data statistiknya. Di sini saya menggunakan data nilai ujian IPS dari 80 siswa. Setelah itu, kita mencari jumlah datanya. Yang pertama, jumlah datanya N. Setelah itu, kita menggunakan rumus konta, maaf, konta. Lalu kita blok datanya, blok semua. Setelah diblok, kita enter saja. Nah, di sini kita sudah menemukan banyaknya data. Setelah kita mencari banyaknya data, selanjutnya kita mencari data terkecil dan data terbesarnya. Nah, data terkecil di sini kita menggunakan rumus min, blok datanya, blok semua. Setelah diblok, kita enter saja. Nah, data terkecilnya di sini kita sudah menemukannya, yaitu 35. Selanjutnya, kita mencari data terbesarnya menggunakan rumus max, blok datanya, blok semua ya, sama saja. Lalu di enter saja. Nah, setelah kita menemukan data terbesarnya, selanjutnya kita mencari ranknya. Nah, di sini kita menggunakan rumus data terbesar kita kurang dengan data terkecil. Setelah itu kita enter saja. Kita sudah menemukan data ranknya. Setelah itu kita mencari jumlah kelasnya. Jumlah kelas. Jumlah kelas di sini kita menggunakan rumus. Diperhatikan ya. Rumusnya 1 ditambah 3,322 lalu dikali. Nah, dalam Excel sendiri kali-kalian itu berbentuk bintang ya teman-teman. Dikali log N-nya. N-nya kita sudah menemukan, lalu enter saja. Nah, setelah jumlah kelasnya sudah kita temukan, selanjutnya kita mencari panjang kelas. Panjang kelas. Rumus panjang kelas sendiri kita data rank kita bagi dengan jumlah kelas. Nah, setelah kita mendapatkannya, selanjutnya kita akan mencari interval kelasnya. Di sini interval kita mulai dari data terkecil 50, kita tulis saja 50. Setelah itu kita cari data seperti atas. 50 ditambah 6 dikurang 1. Enter. Oke. Selanjutnya kita mulai dari rumus dikurang ditambah 1. Enter. Setelah itu tarik saja sebanyak 7. 4, 5, 6, 7. 7. Sekarang kita sudah mendapatkan interval kelas. Selanjutnya dalam penyajian tabel interval
interval. Selanjutnya, dalam penyajian data, kita menggunakan interval. Rumusnya kita gunakan koncatenate, lalu ini kita beri batasnya 55, lalu kita enter saja. Setelah itu kita tarik saja. Ini adalah interval dalam bentuk penyajian dari 50 sampai 5 dan seterusnya. Kita akan nah, untuk itu kita menggunakan untuk lagi itu kita gunakan scrollnya ditekan, shift dan edit. Mendapatkan panjang kelas dan jumlah kelasnya. Lalu di jumlah kelas itu kita bulatkan menjadi 7. 7 dan di panjang kelasnya kita bulatkan menjadi 9. 9. Selanjutnya kita akan mencari interval kelasnya. Di sini interval kita mulai dari data terkecil 50, kita tulis saja 50. Setelah itu kita cari data tepi atas 50 ditambah 6 dikurang 1, enter. Oke. Selanjutnya kita mulai dari rumus dikurang ditambah 1, enter. Setelah itu tarik saja sebanyak 7. 4, 5, 6, 7. 7. Sekarang kita sudah mendapatkan interval kelas. Selanjutnya dalam penyajian tabel intervalnya, interval selanjutnya dalam penyajian data kita menggunakan interval. Rumusnya kita gunakan koncatenate, lalu ini kita beri batasnya 55, lalu kita enter saja. Setelah itu kita tarik saja. Ini
adalah interval dalam bentuk penyajian dari 50 sampai 5 dan seterusnya. Kita akan nah, untuk itu kita menggunakan untuk lagi itu yang kita gunakan scrollnya ditekan shift dan ed. Selanjutnya kita akan mencari tabel frekuensinya. Sebelum itu kita blok dulu tabel. Oke, kita menggunakan rumus frekuensi. Semua datanya di blok. Setelah itu kita kasih jarak. Kita blok juga circle atas. Setelah itu enternya menggunakan kontrolnya ditahan, shift dan enter. Oke, kita mendapatkan frekuensi. Jadi untuk memastikan jumlahnya, kita gunakan jumlah rumus sum. Sum di Excel itu jumlah ya teman. Enter. Ya, baik. Jumlahnya sama dengan ini ya. Berarti sudah sama. Selanjutnya kita akan mencari tabel frekuensi relatifnya. Rumusnya adalah sama dengan 14 dibagi dengan jumlah 68 lalu dikali dengan 100 lalu kita tarik saja ke bawah, tarik, dan ini hasilnya. Ini sudah satu angka di belakang koma ya teman, jadi tidak perlu kita rubah lagi. Selanjutnya kita akan membuat, bentar, kotakkan dulu tabelnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat diagram batang. Oke, kita akan buat diagram batang. Ini diagram batangnya teman-teman. Ini diagram. Ini kita rubah dulu terlebih dahulu menjadi diagram batang nilai ujian. Nilai ujian. Nah, di sini bisa teman-teman rubah ya. Ini terserah teman-teman mau dirubah atau tidak. Bisa teman-teman ketik warnanya. Oke, kita rubah menjadi warna merah ya. Itu terserah teman-teman saja mau dirubah atau tidak. Ini saya menggunakan warna. Jadi teman-teman, nilai dari ujian para siswa yang mendapatkan nilai 86 sampai 91 itu ada
berjumlah 4 orang, dengan 80 dan 85 berjumlah 5 orang, sedangkan 74 dengan 79 berjumlah 3 orang. 68 sampai 73 berjumlah 14 orang, 62 sampai 67 berjumlah 13 orang, 56 sampai 61 berjumlah 17 orang, sedangkan 50 sampai 55 berjumlah 12 orang. Ternyata lebih banyak nilai yang di bawah rata-rata ya teman-teman, dari 56 sampai 61. Nah, di sini kita bisa juga menggunakan diagram. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan diagram garis, hanya saja di sini saya gunakan diagram diagram batang karena kan lebih mudah, karena kebanyakan biasanya bisa salah menyimpulkan antara diagramnya. Kita juga bisa menggunakan diagram garis, hanya saja di sini saya menggunakan diagram batang karena kan lebih mudah mendeteksinya. Teman-teman bisa juga jika ingin menggunakan diagram lingkaran, hanya saja saya di sini menggunakan diagram batang. Nah, setelah itu kita mencari nilai persennya atau rata-ratanya menggunakan diagram. Kita buat dulu diagram. Oke. Nah, ini adalah diagram eh, lingkarannya. Ada 50/5%, 56/5%, 61% dan seterusnya. Nah, biasanya diagram lingkaran ini digunakan pada data yang berbentuk persen, seperti 19%, 24%, dan sebagainya. Nah, mungkin cukup ya, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.